Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1891. Petugas itu ditanyai oleh Charmaine dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tahu benar bahwa bos tidak ingin dia menerima tamu lain. Jadi dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk. Jadi dia buru-buru berkata, "Maaf, Bu, kami benar-benar tidak menerima tamu lagi. Nyonya Elaine telah membuat janji terlebih dahulu. Jadi saya minta maaf." Charmaine hampir meledak, merendahkan diri untuk datang ke salon kecantikan lusuh seperti ini seperti burung phoenix yang datang ke kandang ayam. Apakah kandang ayam ini tidak dibiarkan masuk? Dia segera berkata dengan marah, "Tidak menerima aku masuk, kan? Percaya atau tidak, kamu tidak akan bekerja di toko ini lagi di masa depan." Petugas itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga bisa melihat bahwa Charmaine berpakaian tidak seperti orang biasa. Jika dia membuatnya marah, dia mungkin akan mendapat masalah. Jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Maaf, Bu, tunggu sebentar. Saya akan bertanya pada bos." Charmaine memukul tangannya dengan lemah. "Cepat, kesabaranku sangat terbatas." Petugas dengan cepat berlari ke kantor bos. Bos sudah ada di kantornya saat ini, mengepak barang-barang berharga. Dia berencana untuk membantu Harold. Setelah mendapatkan 200.000 yuan, dia akan segera bersiap melarikan diri dan mengosongkan toko malam ini. Dalam hal ini, ketika anggota salon datang besok, mereka akan menemukan salon sudah kosong. Hal yang biasa dilakukan sebagian besar gym dan salon kecantikan untuk melarikan diri. Mereka kabur saat orang tidak siap, setelah membuat semua member tertipu membel paket anggota. Petugas memasuki kantor dan buru-buru berkata, "Bos, ada wanita lain di luar. Dia memaksa masuk. Saya tidak bisa menghentikannya. Coba bos lihat." Ketika bos mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa? Bukankah aku sudah meminta untuk tidak menerima tamu lain? Saya sudah mengutarakan." Petugas itu berkata dengan sedih, "Saya mengatakan kepadanya beberapa kali. Namun dia berasumsi bahwa pelanggan Elaine bisa masuk. Lalu mengapa dia tidak bisa masuk?" Bos menjadi gugup. Apakah dia mengenal Elaine? Aku juga tidak tahu. Bos berpikir sejenak dan berkata, "Oke, saya akan mengikutinya dan melihat apa yang dia inginkan." Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar dari kantor, sampai ke meja depan. Melihat Charmaine, bos juga melihat bahwa wanita ini pasti memiliki latar belakang keluarga kaya. Dia menjadi lebih gugup, jadi dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Nyonya, apa yang Anda butuhkan?" Charmaine berkata dengan dingin, "Salonmu buka. Mengapa kamu tidak mengizinkan saya masuk? Apa maksudmu tidak menerima pelanggan lain pagi ini?" Bos mencibir dan berkata dengan tergesa-gesa, "Sejujurnya, kami sudah memiliki tamu untuk perawatan lengkap pagi ini. Jadi tidak nyaman untuk melayani tamu lain. Jika Anda ingin datang sore atau besok, saya akan mengatur ahli kecantikan terbaik untuk melayani Anda." Charmaine berkata dengan jijik, "Jangan beralasan seperti ini. Aku di sini bukan untuk menikmati layananmu." Bos mengerutkan kening. "Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak datang untuk perawatan kecantikan?" Bab 1892. Charmaine berkata, "Aku di sini untuk mencari Elaine, yang baru saja datang. Aku harus berbicara dengannya secara pribadi." Begitu bos mendengar dia tidak ingin menerima layanan salon, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, "Jika Anda datang tidak untuk perawatan, maka silakan keluar dan cari tempat lain untuk berbicara." Charmaine menambahkan mata pada pengawalnya. Pengawal itu segera mengeluarkan 50.000 yuan tunai dari koper kecilnya dan menempatkannya di konter. Ketika bos melihat uang itu, sikapnya menjadi tersanjung lagi, dan dia bertanya sambil tersenyum, "Bu, layanan seperti apa yang Anda ingin saya berikan kepada Anda?" Charmaine berkata dengan dingin, "Bawa aku untuk membicarakan Elaine. Aku ingin menjangkau pribadi dengan Elaine. Waktunya tidak akan terlalu lama.
Paling lama setengah jam. Selama setengah jam, tidak ada yang boleh mengganggu. 50.000 yuan adalah hadiah untuk Anda. Apakah mengerti? Ketika bos mendengar ini, dia berpikir dalam hati. Harold meminta saya untuk memberikan Elaine beberapa pil tidur. Setelah dia tertidur, Harold diam-diam membawanya pergi. Sekarang saya kedatangan wanita ini. Dan dia ingin berdiam dengan Elaine selama setengah jam dan memberi 50.000 yuan. Kedengarannya cukup hemat biaya. Dia bisa membiarkan Harold setengah macet. Tunggu wanita ini selesai menunggu algoritma dengan Elaine dan pergi. Lalu beri Elaine obat tidur. Memikirkan hal ini, dia langsung setuju sambil tersenyum. Baiklah, hanya setengah jam. Tidak masalah. Nona Elaine sedang mandi. Anda bisa menunggu di ruang spa dulu. Charmaine mengangguk dan berkata kepada pengawal itu, ikutlah denganku. Hei. Hei, bos buru-buru berkata, kami adalah klub khusus wanita. Anggota kami berpakaian sangat santai di sini. Dan terkadang mereka bahkan tidak mengenakan pakaian. Bahkan bos saya tidak dapat memasuki area layanan pribadi. Dan Anda tidak bisa membawa pria ini ke dalam. Charmaine tidak mengira salon kecantikan biasa akan berbahaya. Jadi dia berkata kepada pengawal, kamu tunggu di luar. Pengawal itu mengangguk kecil. Perjalanan Charmaine hanya sementara, dan tidak ada orang mencurigakan yang mengikutinya. Jadi dalam hal ini, pada dasarnya tidak ada kemungkinan bahaya, dan dia tidak terlalu peduli. Pengawal itu menunggu di pintu, dan kemudian Charmaine berkata kepada bos, membolehkan Anda membawa saya masuk sekarang. Bos tersenyum dan berkata dengan tergesa-gesa, biarkan petugas kami membawa Anda masuk, saya tidak bisa masuk ke dalam. Oke, Charmaine mengangguk dan mengikuti petugas ke salon kecantikan. Salon kecantikan ini relatif luas. Meja depan dan aula berada di luar. Lalu melalui balkon adalah tempat untuk mandi. Dan lebih jauh ke bawah adalah ruang spa. Ruang spa ditempatkan di tempat terdalam terutama karena para tamu yang datang ke spa semuanya untuk relaksasi lengkap dan tidak ada gangguan, getaran, dan klakson mobil yang lewat. Charmaine mengikuti petugas. Berjalan melalui koridor yang dalam, dan masuk ke salah satu ruang spa. Petugas itu dengan hormat berkata kepadanya, halo, Bu, tunggu sebentar di sini. Jika Nyonya Elaine sudah selesai, saya akan membawanya ke sini. Charmaine bersenandung, mengeluarkan 10.000 yuan tunai dari ransel Hermes edisi terbatas, menyerahkannya kepadanya, dan menasihati, jangan beritahu Elaine aku akan menunggunya di sini. Bawa saja dia masuk, mengerti? Petugas dengan senang hati mengambil 10.000 yuan dan berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengatakannya. Ya, Charmaine mengangguk, kamu keluar dulu. Baiklah, setelah petugas keluar, Charmaine mengerutkan kening dan melihat lingkungan di ruangan ini. Mengerutkan kening dengan jijik. Dia mengeluarkan cek yang telah ditulis lama dari tasnya. Jumlah di cek itu adalah 1 miliar RMB, yang dia rencanakan untuk digunakan untuk membeli Elaine. Namun, semakin dia melihat lingkungan kelas bawah dari salon kecantikan ini, semakin dia menghela napas dalam hatinya. Elaine ini akan pergi ke tempat seperti itu untuk melakukan spa. Dia pasti gelandangan yang belum pernah melihat uang. Memberinya 1 miliar terlalu banyak, terlalu banyak. Bab 1893. Charmaine memikirkan hal ini, dan memasukkan cek 1 miliar itu kembali ke dompetnya. Dia merasa bahwa jika dia ingin membeli seorang wanita murahan seperti Elaine, 1 miliar akan menjadi masalah besar, dan 100 juta sudah cukup. Jadi, dia mengeluarkan buku cek itu lagi dan menulis cek senilai 100 juta. Dia berencana menggunakan cek 100 juta ini untuk memikat Elaine dan meminta pulang untuk memaksa putrinya menceraikan Charlie. Dengan cara ini, misinya di Aurus Hill kali ini setengah selesai. Setelah menulis cek senilai 100 juta, dia mengeluarkan syal sutra Hermes dari tasnya, meletakkannya di sofa, dan duduk. Saat ini, Elaine masih berendam di bak mandi. Faktanya, dia sudah selesai mandi. Dia masih tidak ingin keluar adalah karena dia merasa bahwa mandi kelopak bunga susu ini seharusnya memiliki efek pelembab yang baik pada kulit. Jadi lebih baik berendam lama.
Seperti Harold dan Kenneth, saat ini, mereka telah membawa beberapa anak muda yang suka berbuat onar, dan mengendarai sebuah van besar ke pintu belakang salon kecantikan. Harold mengeluarkan teleponnya, memanggil bosnya, dan bertanya, "Hai Ben, bagaimana kabarnya? Kamu sudah membuat Elaine pingsan. Aku menunggu di pintu belakang." Bos berpikir dalam hati, saya belum mendapatkan tambahan 50.000 yuan. Jadi saya harus menunggu uang 50.000 yuan itu masuk ke saku saya sebelum saya mulai. Jadi, dia berkata kepada Harold, "Harold, tunggu sebentar. Elaine sedang mandi, dan ada sedikit penundaan. Tapi jangan khawatir, saya sudah menyiapkan air yang telah ditambahkan obat tidur. Tunggu kesempatan dia meminumnya setelah mandi. Kamu bisa menunggu dengan sabar. Aku akan beri kabar begitu dia tertidur. Lalu kamu bisa masuk dan membawa seseorang." Ketika Harold mendengar ini, dia segera berkata sambil tersenyum, "Ben, kamu masih bisa diandalkan dalam pekerjaanmu. Oke, jika itu terjadi, saya akan menunggu sedikit lebih lama. Beritahu aku segera setelah selesai." "Oke, tunggu saja." Elaine berendam selama 10 menit lagi, merasa bahwa kulit di tubuhnya sedikit lebih cerah, dan kemudian enggan keluar dari bak mandi. Dia segera membunyikan bel layanan, dan petugas yang memaksa masuk dengan handuk bersih di tangannya. Dia membantu Elaine membungkus handuk mandi dan bertanya dengan penuh perhatian, "Tapi, apakah Anda ingin memakai pakaian dalam sekali pakai? Saya akan mengambilnya untuk Anda jika perlu." Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, "Semua staf layanan kami adalah wanita. Tidak masalah jika Anda tidak memakainya." Elaine berpikir dan berkata, "Sebaiknya aku memakainya. Lagi pula, ini bukan kamar mandi. Akan ada tempat untuk telanjang." Petugas itu mengangguk, dengan cepat melepas pakaian dalam sekali pakai untuk dia pakai, dan menyiapkan jubah mandi lain untuknya. Setelah Elaine mengenakan jubah mandi, dia membawanya ke ruang spa. Membuka pintu, staf layanan berkata kepada Elaine, "Nona, silakan masuk." Elaine mengangguk, dan ketika dia melangkah ke pintu, dia menemukan seorang wanita mengenakan pakaian indah sedang duduk di sofa di ruangan itu. Dia bertanya kepada petugas dengan sedikit ketidakpuasan, "Ini ahli kecantikan Anda? Pakaiannya berlebihan, benar kan? Ada begitu banyak hiasan di tubuhnya. Terlihat seperti manekin di toko perhiasan. Bagaimana jika dia tidak sengaja menggarukku?" Charmaine meledak karena marah. Dia mengutuk dalam hati, "Bajingan sialan. Dia benar-benar mengatakan saya berlebihan karena mengenakan pakaian mewah." Bab 1894. Petugas itu juga sangat malu saat ini. Menatap Charmaine, tidak tahu bagaimana memperkenalkan Elaine. Charmaine mengerutkan kening, dan berkata kepada petugas dengan nada yang sangat arogan, "Oke, kamu keluar dulu. Aku akan berbicara padanya." Petugas itu buru-buru keluar kamar dan menutup pintu. Elaine memandang Charmaine dengan waspada, dan bertanya dengan dingin, "Hei, siapa kamu?" Charmaine berkata dengan ringan, "Kamu tidak pantas tahu siapa aku." Elaine berkata, "Bah, dari mana asal wanita tua ini? Untuk apa kamu pamer pakaian warna-warni dan membawa Hermes palsu? Luar biasa." Charmaine tiba-tiba berteriak dengan marah. "Apa yang kamu katakan? Ini adalah mantel runway yang dirancang secara pribadi oleh desainer top channel untuk saya. Hermes saya juga merupakan edisi terbatas teratas. Pakaian yang saya kenakan setidaknya bernilai 50 juta. Elaine berkata dengan jijik, "Berhentilah membayangkan pura kaya. Kamu pikir saya belum pernah melihat dunia? Hermesmu yang rusak. Berani mengatakan itu adalah edisi terbatas. Dengarkan, aku adalah penggemar nyata Hermes." Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ransel Hermes yang dia taruh di loker sebelum mandi, menggantungnya di lengan dan merentangkannya di depan Charmaine, dan berkata dengan arogan, "Buka matamu dan lihat ini Hermes asli, sederhana dan elegan, mengerti?" Charmaine melirik Hermes Elaine, dan dia sangat marah hingga dia tertawa terbahak-bahak. Melihat senyumnya, Elaine tidak bisa menahan cibiran. "Apa? Kamu sudah melihat Hermes yang asli?
Kamu tidak berani membayangkannya lagi, kan? Charmaine menghela nafas dan mencibir. Aku tahu apa artinya menjadi miskin. Kamu memang sangat miskin. Saat dia berbicara, dia berkata dengan jijik di matanya. Beraninya kamu memamerkan kekuatanmu di depanku dengan Hermes entry level paling murah. Segera, Charmaine mengambil Hermesnya dan mencibir. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Saya bisa membelikanmu lebih dari 100 Hermes. Persetan, Elaine berkata dengan sangat jelek. Omong kosongmu berlebihan. Apa maksudmu? Hermes milikmu berharga 10 juta. Charmaine mencibir. 15 juta. Elaine menyeringai. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kamu berasal. Jika aku memotongmu dan menjualnya per kilo, kamu tidak akan bernilai 15 juta. Apakah kamu masih bermimpi pura-pura padaku? Cepat bangun dan pergi dari sini. Keluar. Jangan tunda spaku. Ketika Charmaine mendengar ini, dia gemetar karena menahan marah. Dia ingin segera menamparkan Elaine untuk memberi pelajaran kepada bajingan yang belum pernah melihat dunia ini. Tetapi setelah periklanan, dia datang ke sini hari ini, bukan karena Hermesnya lebih mahal daripada miliknya. Dia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Jadi, dia mengumpulkan gigi dan menunjuk tangannya. Oke Elaine, aku tidak akan berbicara omong kosong lagi. Tidak ada gunanya. Aku datang untuk melakukan bisnis denganmu. Melakukan bisnis. Elaine mengerutkan kening. Aku tidak ingin berbisnis dengan orang yang memegang Hermes palsu. Keluar dari sini. Charmaine menekan amarahnya dan berkata dengan dingin. Kamu sebaiknya mendengarkan aku dulu. Aku di sini untuk satu tujuan. Kamu kembali dan minta putrimu menceraikan Charlie. Jika kamu berjanji padaku, cek ini akan menjadi milikmu. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan cek sebesar 100 juta kepada Elaine dan berkata dengan bangga, cek ini bernilai 100 juta. Jika kamu mau bekerja sama, kamu dapat mengambil uangnya. Melihat ekspresi terkejut Elaine, Charmaine mencibir lagi, dan berkata dengan nada tegas, tapi Elaine, dengarkan aku. Karena kamu mengambil uangku, kamu harus melakukan apa yang aku jelaskan. Aku mengeluarkan banyak uang, tapi itu juga akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Bab 1895. Elaine menatap Charmaine dengan mata tercengang, dan berkata dengan tidak percaya, apa yang kamu bicarakan? Cek ini bernilai 100 juta. Melihat penampakan yang mengejutkan, Charmaine mencibir dan berkata dengan sinis, lihatlah wajahmu yang belum pernah kamu lihat di dunia. Ini cek tunai Citibank. Apakah kamu tidak melihatnya? Memikirkan orang sepertimu. Tidak mungkin kamu pernah melihat cek tunai yang begitu besar. Ekspresi Elaine segera menjadi keruh. Charmaine berpikir bahwa dia benar-benar mengejutkan Elaine, dan tersenyum puas. Dia memegang cek di tangannya dan mengipasinya beberapa kali, dan tersenyum arogan. Apakah kamu ingin cek ini? Jika kamu mau, dengarkan saja aku dan bujuk putrimu untuk meninggalkan Charlie. Ekspresi Elaine tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Charmaine masih tidak mengerti bagaimana ekspresi wanita ini berubah begitu cepat. Elaine tiba-tiba mengulurkan tangan, mengambil cek itu, melihat dengan hati-hati di depannya, dan kemudian dengan marah merobeknya menjadi berkeping-keping. Charmaine tercengang, melihat Elaine merobek 100 juta ceknya menjadi serpihan. Dia segera diam-diam berkata dalam hatinya, sepertinya aku meremehkan gadis bau bernama Elaine ini. Cek 100 juta. Dia benar-benar merobeknya. Nafsu makannya tidak kecil. Pada saat ini, Charmaine melihat Elaine membungkuk dengan sangat marah. Dan dia mengomel dan berkata, oke. 100 juta terlalu sedikit, kan? Kamu mendengarkan aku dengan patuh. Minta putrimu dan Charlie bercerai. Sekarang, aku akan memberi 200 juta. Setelah itu, dia segera mengeluarkan buku cek dari tas Hermes, melepas tutup pena, dan berkata dengan dingin, pikirkan, jika kamu mau. Aku akan menulis cekmu sekarang. Ketika Charmaine mengatakan ini, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, kamu Elaine, hanyalah orang desa. Meskipun kamu tinggal di Villa Elite Thompson, jika 200 juta ada di depanmu, aku tidak percaya kamu akan menolak.
Hanya memikirkan hal ini, Charmaine tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pipi kirinya. Dan menampilkannya menjadi buram. Plak, ternyata Elaine mengangkat tangannya dan menamparkan Charmaine dengan keras. Charmaine tidak pernah memuaskan seumur hidupnya. Dan dalam mimpinya dia tidak pernah membayangkan bahwa di usia 40-an, akuntansi pertama yang dia terima dalam hidupnya sebenarnya memuaskan oleh orang desa. Dia segera merasakan ledakan kemarahan mengalir ke atas kepalanya. Menatap Elaine, dia berteriak histeris. Elaine, apakah kamu gila? Berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa saya? Begitu Charmaine selesai mengucapkannya, Elaine langsung datang, menendang dadanya, dan mengulurnya dari belakang sofa. Meskipun Charmaine bukan orang baik, dia seorang intelektual. Meskipun dia sombong dan jarang berbohong sepanjang hidupnya, pada dasarnya dia tidak pernah harus melakukan pekerjaan kotor sendirian. Oleh karena itu, saat Elaine tiba-tiba menyentuhnya, dia benar-benar tidak bisa menangkisnya. Dia ditendang oleh Elaine hingga terjatuh. Dia berjuang untuk bangun, dan dia marah dengan cara yang acak-acakan. Elaine, apakah kamu gila? Aku menawarkanmu uang. Bahkan jika kamu tidak mau, kamu tidak perlu melakukan ini padaku. Apa kamu tidak mengerti? Orang berbudi menyelesaikan masalah dengan damai, bukan dengan kekerasan. Elaine menggertakkan giginya dan memarahi. Beraninya kamu. Kamu berani menipu saya dengan uang kertas yang untuk mempersembahkan persembahan orang mati. Mengapa aku tidak bisa memukulmu bajingan? Saya bukan hanya ingin menghajarmu hari ini. Saya akan membunuhmu. Charmaine tercengang saat ini. Dia berteriak histeris. Apa maksudmu? Saya menulis cek tunai Citibank untuk Anda. Kamu bisa lihat dengan jelas. Ini Citibank. Bahkan jika kamu belum melihat dunia, kamu setidaknya harus memiliki akal sehat. Bab 1896. Persetan denganmu. Elaine menggeliat dengan marah. Duduk tepat di perut Charmaine, membuka mulutnya ke kiri dan ke kanan, dan menamparkan wajah Charmaine dengan keras, memarahi sambil menamparkan. Kamu pikir aku bodoh? Saya pernah ditipu seperti ini sekali. Beraninya kamu berbohong kepada saya. Pada saat ini, Elaine teringat saat Jacob dirawat di rumah sakit. Dia menginginkan cek yang diterima putrinya Claire sebagai pengembalian uang sewa. Setelah Charlie menyerahkan cek kepadanya, dia mengambil cek untuk membayar biaya rawat inap. Tak disangka, cek itu ternyata 100 juta. Saat itu, kasir rumah sakit menontonnya dan mengancam akan memanggil polisi untuk menangkapnya. Pada akhirnya, dia sangat marah dan kembali mencari Charlie. Dan cek itu dibeli oleh Charlie dari toko pemakaman dan berencana untuk membakarnya untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Charmaine saat ini juga mengeluarkan cek 100 juta, yang terlihat hampir sama dengan cek Charlie sebesar 100 juta pada waktu itu. Dalam hal ini, tentu saja dia sangat marah. Terlebih lagi, yang lebih dibenci adalah bahwa Charmaine sialan ini telah berulang kali menyebutkan Citibank di depannya. Dalam hidupnya, Elaine paling membenci Citibank. Karenanya, pengalaman terburuk dalam hidupnya disebabkan oleh kartu emas hitam palsu Citibank. Setelah itu, dia ditahan di pusat terpencil, dan disiksa selama beberapa hari oleh wanita tua Wilson, Wendy, dan Jennifer, yang bertubuh besar dan kasar. Hari-hari yang singkat itu jelas merupakan lubang hitam dalam kehidupan Elaine. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Charmaine tidak hanya menipu dirinya sendiri dengan cek 100 juta yuan dari orang penipu, tetapi juga berani menggunakan Citibank untuk membuat janji di sini, hati sudah penuh amarah. Pada saat ini, Charmaine merasa pusing dan mual serelah dipukul oleh Elaine. Setelah Elaine beberapa kali memukulnya, pipi Charmaine merah dan bengkak, dan rasa sakitnya tidak terganggu. Meskipun dia berteriak, pengawalnya berada di luar gerbang saat ini dan tidak bisa mendengar gerakan begitu dalam. Jadi dia tidak bisa membantu sama sekali. Meskipun Charmaine memukul begitu keras, dia tahu benar tidak mungkin mengeluarkan teleponnya dan memanggil pengawal datang untuk menyelamatkannya. Dia hanya bisa bertarung melawan Elaine. Jadi, dia segera mengulurkan tangan dan menjambak rambut Elaine seperti orang gila. Setelah meraih seikat rambut Elaine, dia menariknya dengan putus asa.
Elaine tidak pernah mengira perempuan ini yang telah dipukul olehnya akan menyerang rambutnya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di rambutnya, yang membuatnya berteriak beberapa kali dan memukuli Charmaine dengan keahliannya. Sambil memukul dia membentak, "Idiot Bao, kamu berani menarik rambutku? Aku akan bertarung denganmu." Tentu saja, Charmaine tidak mau kalah. Dengan sehelai rambut di tangan, dia merobeknya dengan kekuatan tenaga, dan mencabut sehelai rambut dari kepala Elaine dengan paksa. Kali ini, Elaine menutupi rasa sakit di kepalanya dan berteriak. Charmaine melihat ini sebagai kesempatan dan mendorong Elaine hingga terjatuh. Charmaine menaikkan ke perut Elaine, menghadap wajahnya sebentar, dan menamparkan Elaine berkali-kali. "Kamu berani memukulku? Aku akan membunuhmu jalang." Charmaine marah dengan kebencian saat ini. Jika dia diberi pisau, dia bisa membunuh Elaine di tempatnya. Pada saat ini, pelayan di luar mendengar cuplikannya dan segera berlari dengan tergesa-gesa. Membuka pintu dan melihat, dia terkejut. Dia menutup ke kamar bos, mendorong pintu dan terengah-engah. "Bos, tidak, ini tidak bagus." Kedua wanita itu, di dalam kamar, bertengkar, mereka berdiskusi. Bab 1897. Begitu pemilik salon kecantikan mendengar kedua wanita itu bertanya-tanya, membeku. Sial, bukannya mereka berteman dan ingin bertanya, mengapa mereka berkelahi? Petugas itu buru-buru berkata, "Saya juga tidak tahu. Itu pertarungan yang mengerikan. Jika Anda tidak pergi dan melihatnya lagi, mungkin akan ada yang hilang." Pemilik salon kecantikan itu gelisah untuk sementara waktu. Dia belum melarikan diri. Jika ada yang tidak beres saat ini dan polisi datang, itu akan menjadi masalah besar. Jadi dia mengatur memeriksa masalah. Sebelum sampai di sana, dia sudah bisa mendengar suara pukulan. Elaine berteriak, "Sial, Jalang Bao. Saya tidak bisa mengalahkan babi gemuk besar seperti Jennifer. Bukan berarti aku tidak bisa menghadapimu." Charmaine jelas lebih unggul, dan memarahi dengan gigi terkatup. "Tunggu. Aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Aku tidak akan membiarkanmu hidup untuk melihat matahari besok." Plak, Elaine menamparkan wajah Charmaine lagi. "Mulut kasar itu. Kamu masih berbicara denganku, kan? Lihat, aku akan merobek mulutmu berkeping-keping." Pemilik salon kecantikan membuka pintu dan melihat situasi. Dia ketakutan oleh dua wanita dengan darah di wajah mereka dan dengan cepat menutup pintu lagi. Dia gelisah. Tidak, tidak. Jika terus seperti ini, akan berakibat fatal. Setelah dia selesai berbicara, dia segera berlari ke pintu belakang. Begitu dia membuka pintu, dia melihat sebuah van diparkir dengan pintu bagasi van menghadap pintu belakang. Jadi dia buru-buru berlari ke co-driver dan mengetuk kaca jendela. Harold menurunkan jendela dan bertanya dengan penuh semangat, "Oh Ben, apakah jalang busuk Elaine sudah pingsan?" Pemilik salon kecantikan berkata dengan tergesa-gesa, "Brengsek, dia berkelahi dengan seorang wanita di dalam. Jika mereka terus berkelahi, dia akan terbunuh. Cepat masuk dan bawa dia pergi." Harold bertanya dengan heran, "Bagaimana masalahnya? Dia berkelahi. Dengan siapa dia berkelahi?" Pemilik salon kecantikan itu sedikit bersyukur, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang fakta bahwa dia menerima uang dari Charmaine. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Saya tidak tahu siapa itu. Cepatlah, bawa mereka pergi, atau semuanya akan berakhir. Aku akan mati, dan kamu juga akan mati." Ketika Harold mendengar ini, dia dengan cepat keluar dari mobil bersama beberapa anak muda. Sekelompok orang, yang dipimpin oleh pemilik salon kecantikan, berkumpul di pintu ruang spa. Sebelum membuka pintu, mereka sudah mendengar kekacauan di dalam. Harold menendang pintu hingga terbuka, melihat Elaine menunggangi seorang wanita dengan darah di wajahnya dan memukulinya. Dia segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Itu wanita di atas, bawa dia ke mobil." Elaine menoleh dan menemukan Harold, dan tiba-tiba berteriak panik, "Harold, apa yang ingin kamu lakukan?" Harold membagikan dan berkata, "Bibi kedua, kamu telah bersama keluarga kami begitu lama. Dan kamu bahkan mengirim ibuku ke tambang batu bara.
Sekarang waktunya untuk membayarnya. Setelah dia selesai berbicara, dia memerintahkan tangannya, dan beberapa orang di sekitarnya menutup dan mengikat Elaine. Charmaine tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika dia melihat seseorang meraih wanita yang telah memukulnya, dia akhirnya menghela nafas lega dan memarahinya. Elaine, aku akan mencabik-cabikmu. Tunggu saja, Charmaine berkata, dan merogoh tas Hermes untuk mengambil ponselnya. Melihat ini, Harold buru-buru memarahi. Sial, masih ingin berbunyi. Letakkan telepon. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Charmaine menatap dan berkata, masalah ini adalah balas dendam pribadi antara aku dan Elaine. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Berikan Elaine kepadaku, dan aku akan memberikan hadiah yang memuaskan. Harold segera meledak karena marah. Bab 1898. Harold berpikir dalam hati, wanita ini mengira saya tidak punya otak. Saya harus serahkan Elaine kepada Anda. Bagaimana keluarga kami bisa menjelaskannya kepada Tuan Webb? Selain itu, saya tidak tahu bagaimana Anda muncul di sini hari ini. Karena Anda dan Elaine sedang bersama, untuk menghindari masalah dengan penculikan ini, maka saya harus membawamu pergi juga. Jadi, dia mengabaikan Charmaine dan berkata langsung kepada orang-orang muda, ikat wanita tua ini dan bawa pergi. Ketika Charmaine mendengar ini, dia langsung berteriak dengan marah, ikat aku. Apa kamu tahu siapa aku? Harold berkata dengan jijik, saya tidak ingin tahu siapa Anda. Ketika Anda pergi ke pabrik batu bata bersama Elaine untuk membakar batu bata di masa depan, beritahu Elaine siapa Anda. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada beberapa orang itu, tutup mulut mereka berdua. Charmaine berkata histeris, kamu berani menyentuhku. Aku Charmaine Wo. Charmaine tidak bisa menyelesaikan sisa kata-katanya. Mulutnya sudah disumpal dengan handuk. Nasib Elaine juga sama. Setelah disumpal, Harold segera berkata kepada mereka, cepat bawa mereka ke mobil. Beberapa orang segera mendorong Elaine dan Charmaine, berjalan keluar dari pintu belakang dengan cepat, lalu memasukkan mereka ke dalam van. Harold berkata kepada pemilik salon kecantikan saat ini, Ben, saya sarankan kamu segera pergi. Jangan sia-siakan waktu di sini. Pemilik salon kecantikan berkata, tidak mungkin. Saya harus menjual dulu beberapa peralatan dan furnitur bekas. Harold bertanya kepadanya, berapa harga barang bekas ini? Ini tidak sebanding dengan uangnya, tapi lebih baik menjualnya daripada disia-siakan. Jika saya menjualnya, saya bisa mendapatkan 10.000 atau 20.000. Harold buru-buru berkata, lebih baik kamu cepat pergi. Berapa lama kamu tinggal di sini hanya untuk 20.000 yuan? Kamu akhirnya melarikan diri. Pada akhirnya kamu bisa kehilangan banyak uang. Jadi saya sarankan pergi sekarang. Kamu juga harus keluar dari pintu belakang. Pemilik salon berspekulasi dengan hati-hati. Ya, wanita yang datang mencari Elaine memiliki pengawal. Dia menunggu di luar, dan sekarang wanita itu kamu bawa. Setelah menunggu setengah jam, pengawal itu akan datang melihat apa yang terjadi. Itu akan menjadi masalah besar, kan? Memikirkan hal ini, dia membuat keputusan. Dia sudah mendapatkan 200.000 yuan dari Harold dan 50.000 yuan dari Charmaine. Dia sudah mendapat banyak uang. Dia akan menyesal jika gagal melarikan diri. Jadi, dia buru-buru berkata kepada petugas, pergi dan sapa ahli kecantikan. Minta dia berkemas dan pergi dalam waktu 5 menit. Petugas itu mengangguk dengan sibuk. Baik bos. Segera, Van Harold pergi, membawa Elaine dan Charmaine yang diikat dan membuka mulutnya. Mobil itu dengan cepat meninggalkan pintu belakang salon kecantikan. Dalam beberapa menit, pemilik salon kecantikan juga membawa petugas dan ahli kecantikan. Membawa tas besar dan kecil, menyelinap pergi dengan tenang melalui pintu belakang. Pada saat ini, pengawal Charmaine masih berdiri di samping Rolls-Royce di pinggir jalan. Menunggu Charmaine keluar dari salon. Bagaimana dia tahu Charmaine telah diculik di salon kecantikan biasa ini? 20 menit berlalu, dan Charmaine masih belum keluar.
Pengawal itu mengeluarkan ponselnya dan akan menelepon Charmaine untuk bertanya. Sementara itu, Van sudah menuju luar kota. Harold duduk di kursi belakang dengan wajah bangga. Sementara Elaine, yang terikat dan disumpal, terbaring di kakinya. Dia dengan sengaja menyentuh wajah Elaine dengan kakinya. Dan mencibir, "Elaine, kamu tidak menyangka hari ini akan seperti ini, kan?" Elaine terdiam dan hanya bisa menangis terseduh-seduh. Pada saat ini, di tas Charmaine di sebelahnya, telepon berdering. Bab 1899. Dering ponsel Charmaine mengejutkan Harold. Dia buru-buru mengulurkan tangan ke tas Charmaine dan mengeluarkan iPhone. Melihat seseorang mampir, dia segera mematikan telepon tanpa mengucapkan kata pun, dan melemparkannya kembali ke tas Charmaine. Meskipun Charmaine merintih, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sudah penuh dengan rasa penyesalan. Dia berpikir dalam hati, bukankah ini sial? Saya tidak yakin dengan Elaine ini. Jika bukan karena dia, aku tidak akan diculik oleh orang-orang ini. Namun, penyesalan saat ini tidak ada artinya lagi. Meskipun dia adalah putri tertua dari Tuan Tua Wade, pada saat ini, dia tidak berdaya dan putus asa. Pada saat yang sama, di pintu masuk Lizzie Beauty Salon, pengawal Charmaine menemukan bahwa server menolak menjawab panggilan teleponnya. Dia tidak terlalu mengecewakan pada awalnya. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa Charmaine ada di sini untuk berbicara dengan Elaine. Mungkin tidak nyaman menjawab teleponnya pada saat kritis negosiasi. Namun, untuk memastikan tidak ada yang salah, dia menelepon Charmaine lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa telepon akan dimatikan setelah panggilan tersambung. Ini membuat pengawal Charmaine gelisah. Dalam masyarakat saat ini, ponsel sangat penting bagi siapapun. Jadi ponsel Charmaine hampir tidak pernah dimatikan pada siang hari. Dia segera melihat sesuatu yang tidak biasa. Jadi dia segera berkata kepada pengemudi, "Ikut denganku dan lihat." Pengemudi yang juga merupakan salah satu bodyguard Charmaine itu langsung turun dari Rolls-Royce. Mereka berdua masuk ke salon kecantikan. Begitu mereka memasuki salon kecantikan, keduanya menyadari ada sesuatu yang salah. Petugasnya tidak ada. Dan di dalam agak berantakan. Jelas ada yang mengobrak-abrik ruangan. Jadi mereka langsung mendatangi kamar demi kamar sampai mereka menemukan ruang spa tempat Charmaine dan Elaine berkelahi. Ketika mereka melihat ruang spa yang penuh dengan kekacauan, darah, dan seikat rambut panjang di lantai, mereka berdua membeku dan saling memandang. Keduanya melihat kehancuran dan kehancuran di mata masing-masing. Di sofa, ada juga syal sutra yang ditinggalkan oleh Charmaine. Dapat dengan mudah ditebak bahwa Charmaine diculik. Kedua pengawal itu tiba-tiba merasakan ketakutan. Mereka diperintahkan untuk melindungi keselamatan pribadi Charmaine. Mereka seharusnya menggunakan hidup mereka untuk menjaga keselamatan Charmaine. Tetapi Charmaine berhasil ditangkap di bawah hidung mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan putus asa, "Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tuhan tidak adil. Ini adalah hukuman mati bagi kita." Yang lain sama-sama putus asa. Ini seharusnya tidak terjadi. Wanita tertua datang menemui Elaine. Tidak ada mungkin kebocoran keberadaannya di sini. Dan tidak ada yang membutuhkan mereka dalam perjalanan ini. Jika dia diikuti oleh seseorang lalu menyerangnya, ini tidak masuk akal. Oh, kamu tidak peduli apa yang masuk akal atau tidak masuk akal. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah menemukan wanita tertua dengan cepat. Ayo hubungi Isaac cepat. Aurus Hill adalah wilayahnya. Dia pasti punya cara untuk membubarkan kita. Masuk akal. Saat pria itu mengatakannya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Isaac. Isaac berada di rumah sakit, menjenguk karyawan yang mengalami keguguran karena Charmaine. Tendangan Charmaine tidak hanya menendang anak karyawan wanita itu, tetapi juga menyebabkan karyawan wanita itu mengalami pendarahan hebat. Berkat penyelamatan yang tepat waktu, dia untuk keluar sementara dari bahaya. Memikirkan kebencian dan dominasi Charmaine, Isaac merasakan kebencian dan kemarahan. Tetapi sebagai pelayan keluarga Wade, dia tidak bisa menuding Charmaine. Bab 1900. Oleh karena itu,
Dia hanya bisa membujuk karyawan wanitanya untuk membuatnya merasa nyaman dan mengolah tubuhnya. Ketika dia keluar dari bangsal, Ishak menghela napas. Memikirkan kapan Charmaine pergi. Teleponnya tiba-tiba berdering. Yang menelepon adalah pengawal Charmaine. Ishak menjawab telepon. Halo, saya Ishak. Orang yang gugup di ujung telepon hampir menangis. Terisak-isak. Tuan Cameron. Sesuatu yang besar terjadi. Tuan Cameron. Ishak mengerutkan kening dan bertanya. Apa yang terjadi? Coba jelaskan. Ada suara gemetar di sana. Tuan Cameron. Nona Charmaine. Dia diculik. Kepala Ishak berdengung. Maksudnya apa? Charmaine diculik di Aurus Hill. Siapa yang begitu berani? Bahkan menculik anggota keluarga Wade. Jadi, dia buru-buru berkata. Jangan terburu-buru. Katakan padaku apa yang terjadi. Pihak lain buru-buru berkata. Hari ini Nona tertua mencari seorang wanita bernama Elaine untuk membicarakan sesuatu. Kami menemani Nona tertua di salon kecantikan untuk bertemu dengan Elaine itu. Tapi aku tidak berpikir, mereka berdua menghilang bersama di salon kecantikan itu. Bahkan petugas dan pemilik salon kecantikan tidak diketahui keberadaannya. Saat berikutnya, dia langsung memikirkan Charlie. Dia tahu Charlie bertengkar hebat dengan Charmaine di Sky Garden. Keduanya pasti sangat tidak sopan. Jadi mungkin ini ulah Charlie. Jadi, Ishak segera menelepon Charlie. Begitu telepon diangkat, dia bertanya, Tuan, Anda di mana? Charlie berkata dengan ringan, Aku di rumah. Ada apa? Ishak berkata dengan gugup, Tuan, apakah Anda menculik bibi Anda? Charlie mengerutkan kening. Tidak, saya bahkan tidak ingin repot-repot menemuinya. Mengapa saya harus menculiknya? Dia diculik. Ishak tercengang. Ah, kamu tidak melakukan ini. Itu buruk. Ini akan menjadi masalah besar. Charlie bertanya. Apa yang terjadi? Ishak berseru. Bibimu pergi ke salon kecantikan untuk berbicara dengan ibu mertuamu. Dia ingin berbicara dengan ibu mertuamu secara langsung. Tetapi dia tiba-tiba menghilang di salon kecantikan. Charlie terkejut dan buru-buru bertanya kepadanya. Bagaimana dengan ibu mertuaku? Dia juga hilang. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan kepada ibu mertuaku? Yang paling ditakuti Charlie saat ini adalah Charmaine mengekspos identitasnya di depan Elaine. Saat ini, keluarga Schultz adalah musuh yang harus dia singkirkan. Dan dia belum tahu apakah keluarga Wade adalah musuh atau teman. Sangat mungkin bahwa dua keluarga teratas di Eastcliff adalah musuhnya. Sebelum menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan memberitahu Claire identitasnya. Namun, jika Charmaine memberitahu Elaine, dia tidak akan bisa menyembunyikannya lagi. Ishak juga mendengar Charlie sedikit gugup tentang masalah ini. Dia segera berkata, Tuan, saya belum mengetahui situasi spesifiknya, dan saya tidak tahu apa yang dikatakan bibi Anda pada ibu mertua Anda. Sekarang mereka berdua diculik. Prioritas utama adalah kita harus menemukan mereka terlebih dahulu. Charlie mengangguk dan berkata, kamu hubungi Albert. Bawahannya ada di seluruh Aurus Hill dan memiliki banyak mata dan telinga. Dia seharusnya bisa menemukan beberapa petunjuk. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.